Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Nafisa Noventia Latansa dengan NIM 2022 1011 0311 472 dari kelas Penologi atau Victimologi kelas G. Di sini saya akan membahas terkait transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP nasional yang berjudul Menuju Sistem Pemidanaan yang Berkeadilan dan Humanis. Baik, dalam sistem pemidanaan di Indonesia selama ini masih didominasi oleh pendekatan retributif warisan kolonial, di mana pidana penjara menjadi sanksi utama bagi pelaku tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya menyebabkan persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menimbulkan efek dehumanisasi terhadap narapidana yang seharusnya masih memiliki hak-hak sebagai manusia. KUHP nasional yang baru yang disahkan sebagai bagian dari reformasi hukum pidana Indonesia memperkenalkan paradigma pemidanaan yang lebih progresif dan humanis. Lalu, yang berpijak dalam nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan restoratif. KUHP baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia khususnya dalam mendorong implementasi pidana alternatif seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda. Namun, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, antara lain kesiapan aparat penegak hukum, infrastruktur kelembagaan, serta resistensi budaya hukum yang masih memandang penjara sebagai satu-satunya bentuk hukuman. Lalu, di sini saya akan membahas terkait dinamika perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP nasional. Yang pertama, yaitu ada paradigma baru dan prinsip-prinsip humanis dalam KUHP nasional. Transformasi kebijakan pemidanaan di Indonesia melalui pengesahan KUHP nasional baru merupakan tonggak penting dalam membangun sistem hukum pidana yang berlebihan keadilan dan humanis. KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda telah lama dikritik karena tidak mencerminkan nilai-nilai lokal serta tidak mampu menjawab dinamika kejahatan modern di masyarakat Indonesia. Paradigma retributif yang mendominasi KUHP kolonial menempatkan pemidanaan sebagai alat pembalasan, bukan sebagai sarana pemulihan sosial. Dengan hadirnya KUHP baru, negara menggeser paradigma dari punitif ke arah yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Pendekatan ini juga membangun sistem pemidanaan yang mencerminkan keadilan substantif dalam masyarakat. Dorongan untuk melakukan pembaruan hukum pidana tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang sejak kemerdekaan. Sejak tahun 1963, pemerintah telah berupaya menyusun kodifikasi hukum pidana nasional yang mampu menggantikan sistem kolonial dengan sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Dalam KUHP baru, sistem pemidanaan diperluas bukan hanya dari sisi segi sanksi, melainkan dalam hal asas keadilan, perlindungan HAM, dan partisipasi masyarakat. Pembaruan ini juga merespons perkembangan global yang menekan proporsionalitas dan humanitas dalam sistem pidana. Hal ini menunjukkan upaya hukum pidana Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kontemporer yang lebih inklusif dan responsif terhadap masyarakat. Salah satu pergeseran penting dalam KUHP baru adalah perubahan struktur pidana yang sebelumnya kaku dan absolut menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap konteks sosial pelaku. Dalam KUHP baru, pemidanaan bersifat seragam tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, psikologis, dan motif pelaku. KUHP baru memperkenalkan pidana, pengawasan kerja sosial, dan tindakan rehabilitatif yang tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Lalu, pendekatan ini menunjukkan kesadaran negara akan perlunya sistem pemidanaan yang lebih kontekstual dan responsif. Gagasan ini
sekaligus menambahi pergeseran dari sanksi punitif menuju sanksi korektif yang menyentuh aspek sosial pelaku kejahatan. Secara filosofis, perubahan paradigma ini merepresentasikan pergeseran orientasi dari hukum pidana sebagai instrumen kekuasaan negara menjadi mekanisme keadilan sosial. Hukum tidak berfungsi sekedar untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk membangun kembali relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Hal ini mengubah posisi pelaku dan korban dalam proses hukum, dari yang semula pasif menjadi aktor yang turut dalam proses penyelesaian keadilan. Pandangan ini sejalan dengan nilai demokrasi konstitusional dan asas negara hukum yang menghormati hak asasi manusia. Konsep ini memperlihatkan bahwa sistem pidana seharusnya membangun hubungan sosial yang lebih sehat, bukan sekedar membalas. Di samping itu, KUHP baru mengakui pluralitas sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat. Melalui pengakuan terhadap living law, KUHP mengadopsi pendekatan legalitas yang lebih substansial dan mengakui eksistensi hukum pidana adat sebagai bagian dari sistem nasional. Prinsip ini sangat penting dalam konteks Indonesia sebagai negara yang multikultural, di mana banyak komunitas adat memiliki mekanisme penyelesaian perkara sendiri yang berorientasi pada pemulihan, bukan balas dendam. Living law kemudian hadirnya keadilan yang lebih kontekstual dan tidak selalu bertumpu pada aturan tertulis. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat di Indonesia saat ini. Namun demikian, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, pendidikan hukum, serta perubahan pola pikir aparat penegak hukum. Reformasi pada tingkat norma tidak akan bermakna jika tidak diikuti dengan pembaruan kultur hukum, pelatih aparat, dan mekanisme implementasi yang jelas. Tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan ketimpangan pemahaman konsep keadilan restoratif menjadi hambatan nyata dan mewujudkan sistem pemidanaan yang benar-benar transformatif. Perubahan struktural tanpa perubahan cara pandang akan menjadikan sistem pidana sekedar kosmetik. Disinilah pentingnya keberpihakan politik, anggaran, dan reformasi pendidikan hukum dalam jangka panjang. Salah satu tantangan besar dalam implementasi paradigma pemidanaan baru adalah resistensi budaya hukum lama yang masih mengakar kuat. Aparat penegak hukum, khususnya di tingkat operasional, masih cenderung mempertahankan pola pikir retributif dalam mengenai perkara pidana. Padahal, semangat KUHP baru justru mendorong penggunaan pidana alternatif yang lebih edukatif dan berkeadilan. Sayangnya, belum seluruh aparat mendapatkan pelatihan yang cukup untuk memahami konsep keadilan restoratif secara menyeluruh. Ketidaksiapan sumber daya manusia ini bisa menghambat terwujudnya transformasi yang substansial dalam sistem pemidanaan. Oleh karena itu, penataan ulang sistem pelatihan, pemantauan, dan evaluasi menjadi sangat penting agar perubahan tidak hanya berhenti pada level regulasi. KUHP baru atau KUHP nasional juga membawa semangat desentralisasi nilai dengan mengakui hukum pidana adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap living law memberikan ruang bagi keberagaman mekanisme penyelesaian perkara yang berbasis komunitas. Hal ini merupakan lompatan besar karena sebelumnya hukum adat hanya dilihat sebagai pelengkap hukum positif, bukan sumber hukum mandiri. Namun pengakuan ini belum sepenuhnya diiringi dengan kerangka kerjaan institusional yang mapan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk tidak hanya mengakui keberagaman hukum adat secara normatif, tetapi juga menyediakan infrastruktur dan regulasi pendukung yang menjamin implementasinya secara adil dan konsisten. Tanpa langkah ini, living law berpotensi menjadi simbolis belaka tanpa kekuatan praktis di lapangan. Perubahan lain yang signifikan adalah pergeseran orientasi pemidanaan dari balas dendam menjadi pemulihan sosial. KUHP baru memperkenalkan
pidana kerja sosial, pengawasan, serta mekanisme rehabilitatif sebagai bagian dari sanksi utama. Instrumen-instrumen ini memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman yang lebih proporsional dan tidak otomatis berujung pada pemenjaraan. Pendekatan ini sangat relevan dengan kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Di saat yang sama, masyarakat didorong untuk lebih aktif dalam proses reintegrasi sosial pelaku kejahatan. Keterlibatan komunitas menjadi persyaratan penting agar proses pemulihan ini benar-benar menyentuh akar. KUHP baru tidak hanya merevisi ketentuan teknis hukum pidana, tetapi juga menyasar aspek filosofis dan ideologis dalam sistem hukum nasional. Paradigma pemidanaan yang dulu bertumpu pada deterrence kini diarahkan pada pemulihan dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila dimasukkan secara eksplisit sebagai fonda etis dari kebijakan pemidanaan. Dari sisi teoretik, perubahan pendekatan ini juga bersesuai dengan pemikiran-pemikiran progresif dalam kriminologi modern. Teori-teori seperti restoratif justice dan social reintegration menekankan bahwa keadilan harus menyentuh seluruh unsur. Yang pertama pelaku, korban, dan masyarakat. KUHP baru memberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan pendekatan ini secara sistematif. Tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara prosedural melalui keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam proses penyelesaian pidana. Pendekatan ini menandai babak baru dalam sistem pemidanaan nasional, di mana keadilan tidak lagi dipandang secara vertikal, tetapi sebagai proses yang partisipatif dan menyeluruh. Baik, selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan dinamika tantangan dan kesiapan sosial dalam reformasi pemidanaan nasional. Transformasi paradigma pemidanaan dalam KUHP baru juga terlihat dalam penyusunan sistematika sanksi yang lebih berjenjang. Dalam sistem sebelumnya, pidana penjara seolah menjadi default sanksi bahkan untuk tindak pidana ringan. KUHP baru menghadirkan struktur pemidanaan yang memungkinkan pidana pengawasan atau kerja sosial lebih diutamakan untuk kejahatan-kejahatan minor. Ini merupakan pengakuan terhadap prinsip proporsionalitas sebagai dasar pembentukan hukum pidana modern. Diharapkan pendekatan ini mampu mengurangi dampak negatif dari pemenjaraan terhadap pelaku yang seharusnya dapat dibina tanpa dikurung. Penekanan pada keadilan substantif lebih diutamakan daripada sekedar pemenuhan elemen legalistik. Namun, keberhasilan reformasi ini sangat ditentukan oleh kemampuan politik dalam kesadaran kolektif daripada penegak hukum. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan lembaga peradilan, semangat perubahan hanya akan berhenti pada teks perundang-undangan. Misalnya, pidana kerja sosial bisa saja diabaikan jika hakim masih terpaku pada doktrin klasik bahwa penjara adalah bentuk pemidanaan utama. Dalam konteks ini, pelatihan berkelanjutan dan reformasi kurikulum pendidikan hukum menjadi sangat strategis. Perubahan hanya akan bermakna jika dimulai dari perubahan cara berpikir, bukan sekedar perubahan dalam rumusan hukum. Sementara itu, masyarakat sipil juga harus menjadi bagian penting dari ekosistem reformasi pidana. Konsep keadilan restoratif dalam KUHP baru hanya bisa berjalan optimal jika didukung oleh masyarakat sebagai pihak yang ikut membangun kepercayaan dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan. Tanpa keterlibatan komunitas, pendekatan restoratif akan kehilangan konteks sosialnya. Sayangnya, kesadaran publik terhadap kebijakan pidana alternatif masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan secara sistematis. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menyosialisasikan substansi KUHP baru secara masif dan tepat sasaran. Tidak hanya itu, reformasi tujuan pemidanaan dalam KUHP yang kini mencakup dimensi keadilan sosial. Pemidanaan tidak lagi semata bertujuan untuk membalas atau menakut-nakuti, tetapi untuk merehabilitasi, memperbaiki, dan mencegah. Dimensi kemanusiaan ini
menjadi pembeda utama KUHP nasional dengan KUHP kolonial. Pidana tidak lagi ditempatkan sebagai alat kontrol sosial semata, tetapi sebagai mekanisme transformasi sosial yang berfungsi untuk lebih inklusif dan progresif. Dalam jangka panjang, sistem pidana yang humanis akan menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan berkeadilan. Secara teoritis, sistem pemidanaan yang lebih adaptif dan reflektif terhadap nilai sosial tidak bisa berdiri di atas pendekatan restributif semata. Konsep-konsep seperti utilitarianism, rehabilitation, dan restoratif justice perlu dijadikan kerangka normatif dalam menilai efektivitas pemidanaan. KUHP baru sudah membuka jalur ke arah itu dengan memberi ruang lebih besar pada sanksi non-penjara. Namun, tantangannya terletak pada bagaimana mentransformasikan filosofi ini menjadi praktik yudisial yang konsisten dan adil di semua wilayah hukum. Proses adaptasi ini membutuhkan kesiapan menyeluruh dari seluruh pangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana. Di tengah semangat reformasi ini, tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana juga harus diperhitungkan daya dukung sistem peradilan secara keseluruhan. Tanpa infrastruktur yang kuat, baik dalam aspek sumber daya peradilan manusia maupun anggaran, semua perbaruan berisiko mandek. Dalam banyak kasus, pidana alternatif gagal diterapkan karena tidak tersedia mekanisme pelaksanaan yang jelas atau lembaga pendukung yang memadai. Maka dari itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan regulasi pelaksanaan menjadi kunci agar KUHP baru tidak hanya menjadi wacana hukum yang progresif di atas kertas. Tanpa hal tersebut, reformasi akan hilang pijakan praktisnya. Perubahan orientasi pemidanaan dalam KUHP baru tidak hanya mencerminkan transformasi teknis, tetapi juga membuktikan adanya pemikiran hukum yang lebih reflektif terhadap nilai-nilai lokal. Salah satu contohnya adalah keberanian negara mengintegrasikan bentuk sanksi seperti kerja sosial sebagai bagian dari pemidanaan utama. Ini merupakan langkah maju karena selama ini pemidanaan dianggap identik dengan pemenjaraan. Padahal, pemidanaan yang baik tidak selalu harus berpikir di balik jeruji besi. Lebih dari itu, kerja sosial membuka peluang bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara konstruktif di hadapan masyarakat. Dalam konteks tertentu, efek preventif dari pidana non-penjara justru lebih kuat karena menyentuh aspek moral dan sosial pelaku. KUHP baru juga memperjelas peran negara dalam menjamin hak-hak korban, sesuatu yang dahulu seringkali terabaikan. Dalam sistem ini, sistem lama proses pemidanaan terlalu fokus pada pelaku dan mengabaikan korban sebagai subjek penting dalam mencari keadilan. Kini, KUHP menempatkan korban sebagai bagian dari struktur keadilan dengan memberikan ruang untuk pemulihan restitusi dan partisipasi dalam proses hukum. Pendekatan ini mencerminkan pengakuan terhadap trauma korban sebagai dimensi penting dalam proses keadilan. Melibatkan korban dalam proses hukum juga meningkatkan legitimasi sistem peradilan karena keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan seluruh pihak terdampak. Dalam konteks pembangunan sistem hukum pidana yang berkeadilan, perhatian terhadap prinsip proportionality sebagai menjadi sangat penting. KUHP baru menghindari penerapan pidana yang berlebihan terhadap pelanggaran kecil. Penerapan pidana yang tidak seimbang dengan bobot kesalahan akan menciptakan ketidakadilan yang sistemik. Oleh karena itu, pengaturan ulang skala ancaman pidana dan fleksibilitas. Baik, ditarik kesimpulan dalam materi di atas, pembaruan sistem pemidanaan melalui KUHP nasional baru mencerminkan upaya negara untuk meninggalkan paradigma retributif yang usang dan membangun fondasi hukum yang lebih adil,
humanis, dan kontekstual. Tujuan utama untuk mengurangi strategi implementasi pemidanaan yang berkeadilan telah dijawab melalui analisis terhadap desain normatif, struktur kelembagaan, dan dinamika sosial dalam pelaksanaan pidana alternatif. Penekatan pada keadilan substantif, perlindungan hak asasi, dan partisipasi komunitas menjadi esensi dan transformasi tersebut. Bahwa keberhasilan reformasi pidana tidak bergantung semata pada teks hukum, tetapi pada kemampuan negara dan masyarakat dalam menginternalisasi nilai-nilai pemulihan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.